Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Lail 99 Channel. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputar aplikasi pinjaman uang online nih teman-teman. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah update pinjaman uang legal OJK yang sebar data di 2024. Jadi apa saja sih aplikasi pinjol legal OJK ini yang masih melakukan sebar data? Padahal sudah dijelaskan peraturannya jika aplikasi legal OJK tidak boleh melakukan sebar data. Jadi simak video sampai habis ya untuk teman-teman yang memiliki pinjaman uang online legal bisa disimak video ini sampai habis ya. Jadi untuk teman-teman yang masih memiliki pinjaman atau yang mau meminjam di aplikasi pinjaman uang online legal yang saya sebutkan, teman-teman bisa mengantisipasi ya teman-teman. Jadi apa saja yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman mau gagal bayar atau ketika teman-teman mau mengajukan pinjamannya. Jadi wajib disimak video ini sampai habis ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menantikan video terbaru dari Lail 99 Channel. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan mensubscribe channel kami. Yang baru berkunjung atau yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi seputar aplikasi pinjaman uang online dari channel Lail 99 Channel. Dan saya doakan untuk teman-teman semuanya panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan banyak rezekinya. Khususnya yang punya hutang perpinjolan, semoga segala hutang-hutangnya bisa segera lunas dan secepatnya bisa keluar dari dunia perpinjolan. Dan teruntuk teman-teman yang sedang gali lubang tutup lubang, lebih baik berhenti ya teman-teman. Tidak usah memaksakan membayar jika teman-teman sudah terjebak dan sudah tidak ada dana lagi. Lebih baik teman-teman galbay saja. Jangan pernah takut untuk gagal bayar. Utamakan dulu untuk kebutuhan keluarga. Untuk urusan utang piutang perpinjolan yang legal OJK, bisa teman-teman tunda dulu ya. Nanti bisa negosiasi pembayarannya dan bisa menyelesaikannya satu persatu. Khusus yang legal ya. Kalau yang ilegal mah lebih baik teman-teman galbay saja, tidak usah dibayar kalau yang ilegal. Oke teman-teman, langsung masuk ke pembahasannya ya. Jadi ini dia ada beberapa aplikasi yang akan saya review langsung sesuai pengalaman saya dan teman-teman yang sharing sama saya. Di apa saja sih aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang masih melakukan sebar data? Oke teman-teman, kita masuk ke Play Store ya. Nah, untuk aplikasi yang pertama ini kita sudah di Play Store ya teman-teman. Untuk aplikasi yang pertama yaitu aplikasi Cairin. Nah, untuk kategori aplikasi Cairin ini dia sudah terdaftar di OJK ya teman-teman, tapi dia masuk kategori semi. Jadi ada beberapa macam pinjol ya teman-teman, ada 3 macam, yaitu yang pertama pinjol legal OJK, pinjol semi legal, yang ketiga pinjol ilegal. Nah, untuk yang pinjol legal OJK itu sudah terdaftar di OJK dan sudah menyetorkan nama nasabahnya ke Slik OJK dan ada debt collector lapangannya. Lalu untuk yang aplikasi semi itu aplikasi yang terdaftar di OJK, sudah memiliki izin OJK tapi masih belum menyetorkan nama nasabahnya ke Slik dan masih belum ada debt collector lapangannya. Nah, untuk yang ketiga ini aplikasi pinjol ilegal. Nah, untuk aplikasi pinjol ilegal sendiri itu sudah pasti ya teman-teman tidak terdaftar di OJK, tidak menyetorkan nama nasabahnya ke Slik OJK dan tidak ada debt collector lapangannya. Tapi kalau yang ilegal ini untuk rawannya yaitu rawan sebar data karena dia ketika kita mengajukan itu dia meminta akses beberapa yang ada di handphone kita. Gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa macam pinjol. Jadi kembali lagi untuk yang pertama yaitu aplikasi Cairin pinjaman uang online. Untuk aplikasi Cairin sendiri ini dia masuk kategori semi legal. Nah, untuk kategori semi legal ini dia sudah pasti tidak ada debt collector lapangannya ya teman-teman, dan tidak menyetorkan nama nasabahnya ke Slik OJK. Jadi aman untuk digagal bayar. Lalu
banyak sekali langkah-langkah sebelum teman-teman gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman uang online ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung lihat video saya yang sebelumnya, jadi teman-teman bisa mempraktekannya sendiri. Untuk aplikasi Cairin ini aman ya teman-teman, aman untuk digagal bayar, tapi dia rawan sebar data. Jadi nanti sebelum teman-teman gagal bayar, usahakan sudah diamankan data-datanya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, aplikasi Finplus pinjaman ringkas. Nah, untuk aplikasi Finplus sendiri ini sama dengan Cairin ya teman-teman, dia masuk ke kategori semi legal. Jadi dia masih aman untuk digagal bayar. Tidak ada debt collector lapangannya dan tidak masuk silik OJK. Untuk yang selanjutnya yaitu aplikasi UATAS pinjaman uang online. Nah, untuk aplikasi UATAS sendiri ini dia terkategorikan aplikasi semi legal karena dia masih belum ada debt collector lapangannya dan masih belum menyetorkan nama nasabahnya di silik OJK. Tapi aplikasi UATAS ini dia bekerja sama dengan aplikasi Akulaku. Jadi istilahnya numpang nama di Akulaku. Jadi kebanyakan teman-teman itu takut untuk gagal bayar di aplikasi UATAS ini karena aplikasi UATAS ini dia masih satu nama dengan Akulaku. Padahal itu beda ya teman-teman. Jadi untuk UATAS ini hanya numpang nama di Akulaku. Jadi untuk teman-teman yang mau gagal bayar di UATAS tidak perlu khawatir tidak masuk silik OJK. Jadi untuk teman-teman bisa langsung diamankan saja sebelum gagal bayar. Tapi nanti itu biasanya ketika teman-teman sudah gagal bayar di aplikasi UATAS ini, teman-teman tidak bisa mengajukan di aplikasi yang legal. Jadi seperti contohnya Akulaku, Kredit Pintar. Nah itu tidak bisa mengajukan. Tapi hanya 1 bulan pertama. Untuk bulan berikutnya itu sudah bisa teman-teman. Jadi dia hanya ngunci di 1 bulan aja, itu sepengalaman saya ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi UATAS ini masih aman untuk digagal bayar. Untuk yang selanjutnya yaitu aplikasi Pinjam Yuk pinjaman uang aman. Nah untuk aplikasi Pinjam Yuk ini juga masuk ke kategori aplikasi semi legal ya teman-teman. Jadi masih aman untuk digagal bayar, tidak masuk silik OJK dan tidak ada debt collector lapangannya. Nah untuk aplikasi Pinjam Yuk sendiri ini sudah ada beberapa teman-teman yang disebar datanya. Jadi disebar datanya dia ada beberapa itu yang dimasukkan ke grup, ada juga yang di-chat ke luar kondar. Kalau ke kondar kan sudah pasti ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjol itu biasanya ketika kita tidak bisa dihubungi dia akan meneror kondar. Nah untuk aplikasi-aplikasi pinjol yang semi atau yang ilegal itu biasanya dia akan menghubungi nomor-nomor yang ada di luar kondar. Seperti itu teman-teman. Makanya saya selalu menyarankan untuk teman-teman yang mau gagal bayar atau yang mau mengajukan, usahakan kontaknya diisi kontak samaran. Jadi ketika kita gagal bayar, kita itu sudah tidak parno lagi ya teman-teman, karena takut untuk teman-teman kita dihubungi gitu. Jadi nanti mereka membackup-nya itu membackup kontak-kontak samaran. Seperti itu teman-teman. Nah untuk yang selanjutnya yaitu aplikasi kredit pintar pinjaman online. Nah untuk aplikasi kredit pintar ini masuk ke kategori aplikasi legal ya teman-teman. Untuk aplikasi kredit pintar ini masuk ke aplikasi legal, dia menyetorkan nama nasabahnya ke Slik dan dia juga ada debt collector lapangannya di daerah Jawa dan Bali. Untuk luar Jawa dan Bali itu masih random ya teman-teman, masih belum menyeluruh, bahkan tidak ada. Tapi untuk Jawa dan Bali itu sudah banyak sekali teman-teman dan sudah hampir menyeluruh. Dan untuk kredit pintar ini juga masuk silik OJK. Jadi ketika kalian mau gagal bayar terus kalian mau mengajukan ke bank itu usahakan kredit pintarnya dibayar, soalnya kredit pintar ini masuk ke silik OJK. Seperti itu teman-teman. Nah untuk yang selanjutnya yaitu aplikasi KTA Kilat pinjaman uang online. Nah untuk aplikasi KTA Kilat sendiri ini masuk ke dalam kategori aplikasi semi legal ya teman-teman. Masih belum ada debt collector lapangannya dan masih belum masuk silik OJK. Nah untuk teman-teman yang mau gagal bayar bisa diamankan terlebih dahulu karena untuk KTA Kilat ini dia juga rawan sebar data teman-teman. Nah untuk yang selanjutnya yaitu aplikasi Rupiah Cepat pinjaman dana. Nah untuk aplikasi Rupiah Cepat ini dia juga masuk ke semi legal ya teman-teman. Untuk aplikasi Rupiah Cepat ini produknya Neobank. Jadi Neobank itu bekerja sama dengan Rupiah Cepat. Tapi belum tentu Rupiah Cepat itu tidak
belum tentu rupiah cepat itu masuk Slik ya teman-teman. Jadi rupiah cepat itu tidak masuk Slik karena ada beberapa teman-teman itu yang tanya ada tagihan di Slik OJK itu dari Bank Neo. Nah, untuk Bank Neo itu tidak hanya rupiah cepat ya teman-teman, banyak sekali aplikasi yang bekerja sama dengan Bank Neo seperti itu. Jadi belum tentu rupiah cepat. Saya sudah memastikan sendiri untuk rupiah cepat ini tidak masuk Slik OJK teman-teman. Tapi untuk rupiah cepat ini biasanya menghubungi ke sosial media teman-teman seperti Facebook, lalu Instagram, dan juga bisa TikTok, terus email. Dia itu lebih rajin dari aplikasi pinjol yang lainnya. Nah, usahakan untuk teman-teman yang mau gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online bisa diamankan terlebih dahulu sosial medianya. Usahakan sosial medianya dikunci, lalu namanya jangan pernah dikasih nama yang asli sesuai KTP, bisa diganti dengan nama samaran biar mereka tidak bisa tahu, karena mereka tahu itu karena mereka mencari sesuai dengan nama di KTP kita. Jadi mereka bisa tahu sosial media kita itu dari nama KTP kita. Jadi usahakan sosial medianya diisi nama samaran saja, terus dikunci biar mereka tidak bisa menyebar data ke sosial media gitu teman-teman. Terus untuk email juga mereka lebih sering aktif untuk mengirimkan email ya teman-teman. Tapi teman-teman tidak usah takut karena itu hanya ancaman saja. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu aplikasi Aku Laku pinjaman online cepat. Lah, untuk aplikasi Aku Laku ini sudah pasti legal ya teman-teman. Sudah pasti legal, sudah pasti terdaftar di OJK, dan sudah pasti ada debt collector lapangannya, dan sudah hampir menyeluruh. Jadi untuk aplikasi Aku Laku ini dia sudah menyeluruh, hampir menyeluruh untuk debt collector lapangannya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki pinjaman di Aku Laku, ketika teman-teman takut namanya hitam di Slik OJK atau takut didatangi, untuk aplikasi Aku Laku ini dia sudah ada debt collector lapangannya dan sudah hampir menyeluruh. Tapi tidak sedikit juga dari teman-teman semua yang gagal bayar yang sharing dengan saya itu banyak yang tidak didatangi. Jadi kembali lagi ke bejo-bejoan ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi Aku Laku ini dia legal OJK, ada debt collector, dan masuk Slik OJK seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu aplikasi Singa pinjaman uang online. Nah, untuk aplikasi Singa sendiri ini masuk ke dalam kategori aplikasi semi legal ya teman-teman. Jadi dia itu tenornya 14 hari, sudah hampir mirip dengan ilegal, terus dia rawan sebar data teman-teman. Jadi usahakan untuk teman-teman yang memiliki pinjaman di aplikasi Singa ini, usahakan untuk diamankan sebelum gagal bayar atau lebih baik lagi sebelum pengajuan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung gimana cara pengamanannya, gimana cara mengamankan sosial media, ketika teman-teman bingung, teman-teman bisa langsung chat nomor admin yang ada di deskripsi video. Sudah saya cantumkan nomor admin yang ada di deskripsi video, nanti kita sharing sama-sama. Perlu digarisbawahi, saya bukan joki pinjol ya teman-teman, tapi saya hanya bantu sharing atau konsultasi masalah aplikasi pinjaman uang online. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu aplikasi Bantu Saku pinjaman uang online OJK. Nah, untuk aplikasi Bantu Saku sendiri ini dia dalam kategori semi legal, tidak ada debt collector lapangannya, dan tidak masuk Slik OJK. Tapi untuk aplikasi Bantu Saku ini teman-teman itu juga sama ya teman-teman, rawan sebar data. Jadi usahakan sebelum gagal bayar atau sebelum pengajuan kalau bisa itu sudah diisi kontak samaran. Nah, untuk teman-teman yang bingung kontak samaran itu apa sih Kak? Untuk kontak samaran itu adalah kontak-kontak yang bukan kontak kita. Jadi kontak samaran itu kontak random yang diisikan ke kontak kita. Seperti itu. Jadi nantinya ketika kita gagal bayar yang dihubungi kontak-kontak random itu tadi. Jadi kan biasanya kalau kita gagal bayar mereka akan menghubungi, apakah Anda kenal dengan saudari ini, apakah Anda kenal dengan saudara ini. Ketika itu dikirimkan ke nomor yang ada di handphone kita itu pasti bakalan berapa ya teman-teman, jadi bakalan jadi trending topik nantinya. Jadi usahakan sebelum teman-teman mengajukan pinjaman uang online itu usahakan sudah ada kontak samarannya. Lalu untuk
teman-teman ketika mau gagal bayar juga teman-teman harus bisa ngondisikan kondar. Teman-teman bilang bahwasanya kalau misalnya ada yang mencari saya itu teman-teman bisa bilang tidak usah digubris. Jadi teman-teman bisa bilang tidak usah digubris. Karena apa? Sekali digubris mereka akan terus menghubungi kondar. Jadi usahakan kondarnya dibilangi, usahakan tidak usah dibayar, bilang aja kalau tidak kenal dengan nama yang bersangkutan. Jadi biar tidak dihubungi terus-terusan karena kebanyakan dari pengalaman itu kondar-kondar itu banyak sekali yang menggubris karena kepo ya. Banyak sekali yang menggubris jadi mereka dihubungi itu tidak selesai-selesai. Seharusnya kalau misalnya kondar tidak menggubris itu 2 sampai 3 hari atau paling lama 1 minggu itu sudah tidak menghubungi lagi seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman usahakan dikondisikan kondarnya biar tidak menggubris debt kolektor pinjol seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Yang belum subscribe boleh dibantu subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan lupa comment, like, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.